Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Perdana, dosen pengampu mata kuliah layanan referensi, akan memberikan materi terkait dengan kebutuhan layanan referensi. Oke, kita akan mulai materinya berkaitan dengan yang pertama, yaitu gambaran di era informasi. Kemudian di materi kali ini kita juga akan membahas bagaimana perkembangan layanan referensi dan juga ragam dari pertanyaan referensi. Kita mulai dari perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui, zaman berubah, teknologi juga berkembang. Dahulu kita mengenal adanya era pertanian. Di era pertanian ini, mayoritas dari manusia, orang-orang itu bekerja dengan menggunakan tenaga. Dan juga karena belum adanya teknologi, maka masih menggunakan peralatan manual di era ini. Setelah itu, kita juga memasuki ke era industri. Di era industri ini, mulai banyak penemuan, teknologi, dan sebagainya. Untuk prodi kita, prodi perpustakaan dan sains informasi, itu penandanya ketika ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg. Jadi di sini dengan adanya mesin cetak, maka sumber informasi juga semakin pesat, semakin bertambah, dan lain sebagainya. Bahkan dengan adanya teknologi, sekarang sudah memasuki era industri 4.0, di mana di era ini sudah Internet of Things. Kemudian, sekarang ini kita juga sudah memasuki era informasi, di mana informasi ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan di era informasi ini juga sudah menjadi komoditas dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ini sekarang kita mengenal ada istilah masyarakat informasi. Masyarakat informasi ini adalah masyarakat yang sudah memahami betul informasi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jadi sekarang ini kita sudah ada di era informasi, di mana tadi informasi sudah menjadi komoditas dalam kehidupan kita. Selanjutnya di sini di silabus dari Lovely Professional University, ini juga menyadarkan kita bahwa kita sekarang hidup di era informasi. Jadi pada masa ini pekerjaan itu mengutamakan lebih kepada bagaimana berbasis informasi. Jadi sudah tidak ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan tenaga, itu sudah berkurang karena itu tadi kita sudah memasuki era informasi. Dan di sini di era informasi juga kecerdasan itu sudah lebih diutamakan daripada otot. Nah, saat ini juga lebih pada keharusan bagaimana kita memiliki pengetahuan untuk dapat mengumpulkan, memproses, dan juga memanfaatkan informasi. Nah, ini juga dari sini dengan perkembangan teknologi, zaman juga berubah. Nah, dari sejarahnya perkembangan layanan referensi juga mengalami paradigma baru. Di sini menurut Tuckson dalam Book and Smith disebutkan awal mulai layanan referensi ini sebetulnya sudah terbentuk sejak abad 19. Meski saat itu belum dinamai dengan layanan referensi. Jadi kegiatan ini adalah dilakukan dengan cara pendekatan yang intens antara pustakawan dengan pemustakanya. Karena seperti yang kita ketahui, layanan referensi itu adalah layanan yang berinteraksi langsung antara pemustaka dengan pustakawannya. Jadi di situ kita bisa melihat ya sejauh mana keterampilan layanan referensi, pustakawan layanan referensi, karena kita langsung berinteraksi dengan pustakawan referensinya. Nah, kemudian ya layanan ini juga dikenal sebagai layanan yang membantu pemustaka secara langsung, kemudian juga interaktif dan bersifat personal. Kenapa personal? Karena setiap manusia, setiap orang itu memiliki kebutuhan informasinya masing-masing. Jadi ketika kita mengunjungi layanan reference, biasanya kita memiliki kebutuhan informasi yang bersifat personal antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, seiring dengan perkembangan zaman tadi, nah ini juga mulai nih layanan referensi ini dibahas secara formal untuk pertama kalinya, yaitu pada saat ada konferensi di American Library Association ALA di Philadelphia, di mana di sini dibahas tentang bagaimana layanan referensi ini. Di sini, di konferensi ini menjadi penanda bahwa
layanan referensi mulai dikenal secara luas, kemudian juga bersifat profesional. Salah satu tokoh yang terkenal kita mengenal dengan adanya Samuel Rustin, ya. Jadi beliau ini seorang tokoh yang mengkaji bagaimana aktivitas layanan reference. Ya. Menurut teori ini, Samuel Rustin menyebutkan bahwa layanan referensi itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, ada layanan referensi yang bersifat konvensional. Ya, ini katanya kalau menurut Samuel Rustin. Jadi layanan yang bersifat konvensional ini adalah layanan yang masih apa adanya. Mungkin kita juga sering menemukan ya layanan referensi yang berada di perpustakaan-perpustakaan. Kemudian juga ada layanan referensi yang dikategorikan sebagai layanan referensi yang bersifat moderat. Jadi kalau moderat ini sudah mulai ya pustakawannya membantu menelusur. Dan ada juga kategori pustakawan reference ini yang sudah liberal. Jadi layanan referensi ini sudah bisa memvalidasi kebutuhan dari pemustakanya dan informasinya juga sudah sesuai. Nah, kemudian nih ragam pertanyaan reference di sini juga ternyata kan seperti yang kita ketahui bahwa layanan reference itu adalah layanan yang berakar dari bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan reference. Untuk itu pertanyaan reference itu bisa beragam ya. Kalau kita lihat dari skema ini, layanan reference itu berawal dari pemustaka yang memberikan pertanyaan, question ya, kepada librarian reference gitu. Dari sini kemudian pustakawan referensinya memberikan informasi terkait dengan kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Contohnya nih, ragam pertanyaan dari referensi ini ada pemustaka yang minta sumber informasinya dan ada juga yang minta ditunjukkan informasinya. Contohnya misalkan pemustaka yang meminta bagaimana ditunjukkan informasinya, misalkan ada pemustaka yang datang ke perpustakaan tersebut. Misalkan Bapak atau Ibu, saya membutuhkan informasi tentang Sumedang. Ya. Sumedang itu ada di daerah mana? Berarti itu adalah ragam pertanyaan yang minta ditunjukkan informasinya. Jadi di mana sih sebetulnya ya Sumedang itu berada? Jadi minta informasinya. Kemudian ragam pertanyaan reference lain juga yang minta ditunjukkan sumber informasinya. Contohnya yaitu misalkan ingin menanyakan seorang pemustaka itu datang, saya butuh informasi tentang Sumedang. Di mana saya bisa cari informasi tersebut? Jadi jelas ya, kalau yang pertama itu minta ditunjukkan informasinya, yang kemudian yang kedua pertanyaan ini adalah bagaimana pemustaka ini minta ditunjukkan sumber informasinya. Jadi yang kedua lebih di mana sih informasi ini saya bisa temukan. Jadi peran pustakawan reference ini perlu menjadi guide yang baik dalam menunjukkan sumber informasi yang mereka butuhkan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.